Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dia dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum Ustazah memulai memaparkan materi, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today, kita akan belajar tentang dinasti Abbasiyah. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan faktor penyebab berakhirnya dinasti Umayyah. Dan kedua, siswa dapat menceritakan kembali latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Berikut peta konsep untuk materi bab 1 ini. Nah, dari peta konsep itu dapat kita ketahui bahwa adanya dinasti Abbasiyah pasti karena ada faktor berakhirnya dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Berikut penjelasannya. Sejak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kondisi pemerintahan umat Islam selalu mengalami pergolakan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kaum yang tidak puas dengan khalifah. Hingga akhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin digantikan pemerintahan dinasti Umayyah. Kemudian dinasti Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas dan pendukungnya, dan membentuk pemerintahan yang disebut dinasti Abbasiyah. Beberapa faktor berakhirnya dinasti Umayyah sebagai berikut. Yang pertama, figur khalifah yang lemah. Nah, ini sepeninggal Hisham, tidak ada lagi khalifah yang kuat. Juga gaya hidup mewah dan jauh dari gaya hidup Islami. Yang kedua, hak istimewa bangsa Arab Suriah. Karena nenek moyang dinasti Umayyah merupakan keturunan Umayyah bin Khalaf yang lama menetap di Suriah, sehingga kehidupan dinasti Umayyah tidak bisa lepas dari orang-orang Suriah. Yang ketiga, pemerintahan yang tidak demokratis. Nah, mekanisme pengangkatan khalifah yang tidak jelas atau tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah, akibatnya muncul perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga. Kemudian yang keempat, persaingan antar suku. Dari sikap pilih kasih dinasti Umayyah akhirnya menyebabkan suku-suku Arab terbagi dua, yaitu suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Semua permasalahan itu menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan oleh pemerintahan dinasti Umayyah. Kemudian sekitar abad ke-8 atau 720 Masehi, kebencian terhadap pemerintahan dinasti Umayyah telah tersebar luas. Kelompok yang tidak puas atas pemerintahan tersebut, yaitu kelompok Muslim non-Arab atau Mawali, yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah warga Muslim Arab. Kemudian kelompok Syiah dan Khawarij, yang menganggap dinasti Umayyah telah merampas kekhalifahan. Yang ketiga, kelompok Muslim di Mekah, Madinah, dan Irak, yang merasa sakit hati atas perlakuan istimewa terhadap penduduk Suriah. Namun, penyebab langsung tergulingnya dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Poin kedua atau B, berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebelum menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah, para keluarga Bani Abbas melakukan berbagai persiapan dengan melakukan pengaturan strategi yang kuat. Bani Abbas menggunakan dua strategi, yaitu gerakan secara rahasia berupa propaganda dan gerakan secara terbuka dengan melakukan penyerangan pasukan militer.
Nama Abbasiyah berasal dari Al-Abbas yang merupakan keturunan Bani Hashim. Para pendiri dan penguasanya juga merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Nah, pendiri dinasti Abbasiyah bernama Abu Al-Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau kita sering menyebutnya Abu Abbas As-Saffah. Nah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekarang, waktunya tugas. Tugas kali ini, carilah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian, jelaskan profil tokoh tersebut serta perannya dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Tulis tugas di buku tulis SKI, kemudian foto dan kirim hasilnya via Classroom, tidak WA. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan sampai jumpa.